Wa man khaffafa an mamlukihi fihi, siapa orang yang bisa meringankan pekerjaan pembantunya, pekerjaan orang yang bekerja kepadanya, artinya tidak dipaksa harus kerja full seperti bulan-bulan lainnya. Makanya di Ramadan ini biasanya bekerja itu dikurangi, yang tadinya 8 jam mungkin menjadi 6 jam atau menjadi 7 jam. Itu dikurangi. Itu karena apa? Karena ini. Maka orang yang bisa meringankan beban kerja orang yang bekerja kepadanya itu, ghafarallahu lahu, Allah akan ampuni dosa-dosanya, wa ataqahu minan nar, dan Allah akan bebaskan ia dari api neraka. Fastaghfiru fihi min arba'i khisal. Maka di bulan Ramadan ini perbanyaklah. Wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah malam ini kita sudah memasuki malam pertama bulan Ramadan, di mana bulan ini adalah bulan yang ditunggu-tunggu, dan siapapun dari orang mukmin pasti akan menunggu bulan ini, baik orang yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Kenapa? Karena di bulan ini orang yang meninggal itu azabnya diistirahatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi yang menerima azab. Dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan dari Sa'id bin Musayyab an Salman radhiyallahu anhu qala, Salman radhiyallahu anhu berkata, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah kepada kami. Kata Salman radhiyallahu an, kapan berkhutbahnya? Fi akhiri yaumi min Sya'ban, pada hari akhir di bulan Sya'ban. Faqala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayyuhan nas, hai manusia, qad adzallakum syahrun adzim, kalian telah dinaungi oleh bulan yang agung. Maksudnya adalah bulan Ramadan ini. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bulan Ramadan itu adalah bulan yang agung. Syahrun mubarakun, bulan yang di dalamnya penuh dengan berkah. Jadi siapa yang berada di bulan itu akan memperoleh berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu berkah? Berkah itu adalah ziyadatul khairi wal manfaah, tambahnya kebaikan dan tambahnya kemanfaatan. Ketika dia punya kebaikan, kebaikannya bertambah. Ketika dia menjadi orang bermanfaat, manfaatnya pun juga bertambah. Syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahrin, di mana bulan Ramadan itu adalah bulan yang di dalam bulan itu ada sebuah malam yang istimewa. Apa malam istimewa itu? Malam yang kalau dia beribadah di situ nilainya adalah sama dan lebih dari 1000 bulan. Kita sholat nilainya sama dengan kita sholat pada 1000 bulan. 1000 bulan itu 80 tahun ke atas. Sementara di antara kita barangkali ada yang umurnya nggak nyampe 80 tahun. Ini terjadi hanya di bulan Ramadan. Ja'alallahu siyamahu faridatan, di mana Allah menjadikan Ramadan ini siangnya itu wajib berpuasa. Bulan di mana siangnya itu wajib berpuasa, wa qiyama lailihi tatawuan, dan Allah menjadikan malamnya, siapa yang sholat malam, tadarus malam, zikir malam, itu dinilai oleh Allah sebagai ketaatan kepada Allah, sunnah. Jadi tarawihnya kita itu adalah merupakan sunnah.
Di mana orang yang tarawih, orang yang berzikir di malam hari membaca Al-Qur'an, itu semuanya adalah dinilai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Man taqarraba fihi khoslatan minal khairi. Siapa orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan satu kebaikan. Ingat, satu kebaikan. Umpamanya mendekatkan diri kepada Allah dengan membaca Al-Qur'an. Mendekatkan diri kepada Allah dengan sholat sunnah, umpamanya seperti itu. Au ada fihi faridatan, atau di bulan Ramadan itu melaksanakan satu kewajiban seperti sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Umpamanya sholat subuh saja umpamanya gitu. Karena kaman adda sab'ina faridatan, maka orang yang seperti itu sama dengan melaksanakan 70 fardu di lain bulan Ramadan, fi ma siwahu, selain bulan Ramadan. Jadi kalau kita sholat subuh, maka nilainya adalah sama dengan 70 kali sholat subuh di selain bulan Ramadan. Ini kalau kita beribadah di bulan Ramadan. Wa huwa syahrus sabri. Di bulan Ramadan itu adalah bulan di dalamnya penuh dengan kesabaran. Artinya kita disuruh sabar oleh Allah Subhanahu wa taala. Umpamanya ketika kita diajak ngomongin orang, maka sabar kita mengatakan, maaf inni shaimun, maaf saya sedang puasa. Kalau mau diajak tidak baik oleh orang. Tapi kalau mau diajak tadarus, mau diajak sholat ke masjid, jangan maaf inni shaimun, itu terbalik. Diajak ke masjid malah inni shaimun, yaitu yang pasangannya puasa itu di situ. Tapi kalau mau diajak ketidakbaikan, maka jawab inni shaimun. Ini adalah bulan kesabaran. Wasabru sawabul jannah. Apa untungnya sabar itu? Sabar itu pahalanya adalah surga. Tidak ada pahala yang tepat untuk orang sabar kecuali surga. Dulu pernah ada sebuah riwayat di dalam kitab Ar-Ruh, itu ada orang yang bermimpi, mimpinya itu adalah melihat orang yang sedang meratakan tanah kuburan. Di situ kemudian ditanya, siapa di kuburan ini orang yang paling mulia? Ditunjukkan kuburan si itu. Kemudian orang tadi itu berdoa, ya Allah keluarkan dia dari kuburan sehingga aku bisa berbicara kepadanya. Akhirnya muncul dan ia bisa bertanya, kelihatannya yang aku lihat pada dirimu kau masih muda, tetapi kau dikatakan orang yang paling mulia di sini. Apa amalmu? Lalu orang tadi nanyanya dilengkapi, apakah kamu banyak umroh? Apakah kamu banyak menunaikan haji? Apakah kamu banyak berpuasa? Lalu dijawab oleh orang itu, tidak, semua itu tidak aku lakukan seperti yang engkau katakan. Apa katanya? Ketika aku masih hidup, aku banyak dicoba oleh Allah, aku banyak dikasih bala oleh Allah, dan aku diberi rezeki kesabaran oleh Allah. Inilah yang aku terima dari Allah. Maka kesabaran itu akan mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wasahrul muasati, dan Ramadan itu adalah bulan di mana di bulan itu penuh dengan pertolongan. Yang tidak kurang hebatnya lagi, artinya yang sangat kita senangi lagi adalah syahrun yuzadu fihi fi rizqil mu'minin. Bulan di mana Ramadan itu adalah bulan rezeki orang mukmin ditambah. Dan ternyata bukan orang mukmin saja yang ditambah, orang yang non mukmin pun juga ditambah. Buktinya apa? Begitu Ramadan banyak orang jualan takjilan, jualan dawet, walaupun enggak dia Islam, walaupun enggak dia mukmin, dia tetap dapat rezeki, dapat imbasnya dari orang-orang mukmin. Ramadan rezeki orang mukmin itu ditambah, khususnya adalah rezeki para ustadz, itu tiap malam itu rezekinya ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih bagus lagi adalah man fatara fihi shaiman. Siapa orang yang di bulan Ramadan ini memberikan bukuan kepada satu orang mukmin, satu orang yang berpuasa. Siapa orang yang memberikan bukuan kepada satu orang puasa, kana maghfiratan lidzanbihi, maka satu bukuan yang diberikan kepada orang yang
satu orang puasa tadi itu merupakan ampunan atas dosa-dosanya, wa itqu raqabati minan nar, dan membebaskan ia dari api neraka. Masya Allah. Makanya di bulan Ramadan ini banyak orang yang berebut untuk memberikan bukuan kepada orang yang berpuasa. Kenapa? Satu orang puasa diberi bukuan itu akan memberikan pengampunan dari dosa-dosanya yang pertama, yang kedua pembebasan dari api neraka. Wa kana lahu mithlu ajrihi, dan orang yang memberi bukuan itu akan memperoleh pahala orang yang berpuasa itu min ghairi ayyang kusa min ajri syai'un, tanpa mengurangi pahala orang puasa itu sedikit pun. Dalam hal ini yang paling banyak adalah ibu-ibu, karena ibu-ibu yang memberikan bukuan puasa di rumahnya sendiri kepada suaminya, kepada anak-anaknya dan orang yang tinggal di dalamnya. Lalu sahabat ada yang bertanya, ada yang protes. Qalu laisa kulluna yajidu ma yufattirus shaim. Ya Rasulullah, tidak semua kami punya makanan untuk diberikan kepada orang yang berpuasa. Maksudnya tidak semua kami itu bisa memberikan bukuan. Qala, lalu Rasul menyampaikan, yu'tillahu hadza tsauba liman fattara shaiman ala tamarin. Allah memberikan pahala itu adalah kepada orang yang berpuasa walaupun itu satu biji kurma. Au ala surbati ma'in, walaupun satu teguk air putih. Au mudzuqati labanin, atau seteguk air susu. Jadi seteguk air putih, seteguk air susu, atau sebutir kurma, itu akan Allah berikan pahala kepada orang itu. Wa huwa syahrun awwalur rahmah. Bulan Ramadan itu diawali dengan rahmah, wa wasatu maghfirah, dan pertengahannya nanti itu adalah ampunan Allah, wa akhiru itqun minan nar, dan akhirnya nanti itu adalah pembebasan dari api neraka. Wa man khaffafa an mamlukihi fihi, siapa orang yang bisa meringankan pekerjaan pembantunya, pekerjaan orang yang bekerja kepadanya, artinya tidak dipaksa harus kerja full seperti bulan-bulan lainnya. Makanya di Ramadan ini biasanya bekerja itu dikurangi, yang tadinya 8 jam mungkin menjadi 6 jam atau menjadi 7 jam. Itu dikurangi. Itu karena apa? Karena ini. Maka orang yang bisa meringankan beban kerja orang yang bekerja kepadanya itu, ghafarallahu lahu, Allah akan ampuni dosa-dosanya, wa ataqahu minan nar, dan Allah akan bebaskan ia dari api neraka. Fastaghfiru fihi min arba'i khisal. Maka di bulan Ramadan ini perbanyaklah 4 macam. Ini yang perlu kita ingat, dan ini biasanya kita lakukan di bulan Ramadan di akhir tarawih. Perbanyak 4 hal. Apa itu? Khoslatani turdauna bihima rabbukum. Yang dua ini akan memperoleh ridho dari Allah. Wa khoslatani ginalakum anhuma. Dan dua berikutnya ini yang sangat kita harapkan. Apa itu? Yang dua itu. Yang dua, yang pertama yang mendapat ridho Allah adalah fasyahadatu alla ilaha illallah, mengucapkan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa tastaghfiruna. Dan yang kedua adalah minta ampun kepada Allah, astaghfirullahaladzim atau astaghfirullah. Wa malatani lagi nalakum anhuma. Dan yang dua yang sangat kita harapkan adalah fatas alunallahal jannah, kalian meminta surga kepada Allah, wa ta'uduna bihi minan nar, dan minta perlindungan kepada Allah. Oleh karena itu nanti ketika di akhir itu ini kita lakukan. Apa kita lakukan? Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Inilah dalilnya, inilah landasannya. Kan kita di akhir nanti di akhir tarawih nanti itu yang akan kita baca, yang dipimpin oleh Bilal nanti. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Biasanya kita baca 3 kali itu kan. Nah, inilah landasannya. Ulama dulu telah meletakkan ini untuk ibadah kita. Sementara kadang-kadang kita tidak tahu dasarnya apa. Inilah maka saya ungkap, waman asbaha fihi shaiman, dan siapa orang yang bisa mengenyangkan satu orang berpuasa, saqallahu taala min haudi. Rasulullah sampaikan, maka Allah akan berikan minum nanti dari telagaku. Allah itu
punya rasul, rasulnya diberi telaga, di mana orang yang minum air dari telaga itu satu teguk saja tidak akan pernah haus untuk selama-lamanya. Sementara di akhirat itu banyak orang kehausan. Siapa yang mau minum satu teguk air telaga Rasulullah SAW, maka orang itu tidak akan haus untuk selama-lamanya. Maka dikatakan man asba'a fihi shaiman saqallahu ta'ala min haudi syurbatan la yadma'u ba'daha abadan. Siapa yang memberi makan mengenyangkan satu orang yang berpuasa, Allah akan berikan satu teguk minuman dari telaga Rasulullah SAW, dan setelah ia minum itu tidak akan haus untuk selama-lamanya. Inilah puasa yang kita lakukan, di dalamnya penuh dengan berkah. Untuk itu mari kita sambut puasa ini dengan kegembiraan, dan jangan lupa niatnya adalah nawaitu soma ghaddin an adai fardhi syahri ramadhana hadis sanati lillahi ta'ala. Dan kemudian nanti kita sholat taraweh, dan sholawat taraweh kita 20 rakaat. Setelah itu nanti untuk hari ini belum tadar ya Pak Guru ya, belum tadarus. Untuk besok kita mulai tadarusan, karena hari ini ada yang meninggal di sebelah situ. Barangkali itu saja dulu yang bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.